warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang besaran turunan. Jadi setelah mempelajari video ini atau mengamati video ini, nanti harapannya peserta didik dapat mengidentifikasi besaran turunan dalam soal yang disajikan. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menghitung besarnya nilai besaran turunan berdasarkan hasil pengukuran. Nah, langsung kita masuk ke materi besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Jadi, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari dua atau lebih besaran pokok. Sebenarnya ada banyak sekali besaran turunan, cuma di kelas 7 mengacu di buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud, besaran turunan yang dicantumkan di sana hanya ada 4, dan di sini saya tambahkan 1, yaitu kecepatan. Untuk yang di buku itu ada luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan, dan saya tambahkan 1 lagi yaitu kecepatan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita ingat macam-macam besaran pokok. Besaran pokok ada 7. Untuk mempermudah kita dalam mengingat, kita singkat besaran pokok itu sebagai JWSMP. Dengan J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A adalah arus listrik, yang mana kita maksud ini adalah kuat arus listrik, S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Yang wajib sekali kita ingat, panjang itu ada macam-macam. Lebar juga termasuk panjang, tinggi juga termasuk panjang, dan jarak serta perpindahan itu juga termasuk besaran panjang. Kita bahas yang pertama, besaran turunan luas. Kita ambil contoh di sini persegi panjang. Seperti kita tahu, untuk mencari luas persegi panjang, tinggal kita kalikan panjang dan lebarnya. Ingat, di sini ada panjang dan lebar. Maka bisa kita simpulkan bahwa luas itu adalah besaran turunan karena merupakan turunan dari 2 besaran pokok panjang, yaitu panjang dan lebar. Lebar juga termasuk besaran panjang ya. Diturunkan di sini maksudnya dikalikan ya. Nah, selain persegi panjang, ada banyak lagi bidang seperti persegi, kemudian lingkaran, kemudian jajar ginjang, kemudian ada trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Itu juga semuanya termasuk bidang kan. Nah, luas masing-masing bidang itu pun semuanya termasuk dalam besaran turunan karena merupakan hasil kali dari 2 buah besaran panjang. Besaran turunan yang kedua yaitu di sini kita bahas volume. Kita ambil contoh volume balok. Untuk mencari volume balok, tinggal kita kalikan panjang, lebar, dan tingginya. Nah, panjang, lebar, dan tinggi. Volume balok ini termasuk besaran turunan karena merupakan hasil turunan dari 3 buah besaran pokok panjang. Diturunkan di sini maksudnya adalah dikalikan ya. Tinggi termasuk besaran pokok panjang, lebar juga termasuk besaran pokok panjang. Selain balok, ada banyak lagi bangun ruang seperti contohnya kubus, kemudian silinder, kerucut, trapesium, prisma, bola, itu semuanya juga termasuk bangun ruang, dan semua volumenya itu termasuk dalam besaran turunan. Kenapa? Karena merupakan hasil perkalian antara 3 buah besaran pokok panjang. Selanjutnya adalah kecepatan. Kita sering dengar istilah kecepatan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita kaitkan dengan speedometer motor. Apakah speedometer itu untuk mengukur kecepatan? Nah, sebenarnya speedometer itu bukan untuk mengukur kecepatan ya, itu untuk mengukur kelajuan. Jadi itu nanti kita bahas kelas 8 semester 1 di bab 1. Nah, tapi untuk mempermudah mengingat aja, kecepatan itu ditunjukkan oleh speedometer yang kita kenalkan seperti itu. Nah, speedometer tersebut menunjukkan kecepatan sepeda motor bergerak.
Apa sih kecepatan itu sebenarnya? Jadi kecepatan itu adalah perpindahan yang dialami oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Kita ingat perpindahan itu termasuk besaran panjang ya. Nah, kalau kita tuliskan secara matematis, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Dan kesimpulan yang kita ambil, kecepatan termasuk dalam besaran turunan karena merupakan turunan dari besaran pokok panjang, yaitu perpindahan dan besaran pokok waktu. Diturunkan di sini yang dimaksud adalah dibagi antara panjang dan waktu. Yang keempat, konsentrasi larutan. Pernahkah kalian membuat teh? Berapa sendok gula yang kalian masukkan dalam segelas teh? Apakah 1 sendok saja sudah manis? Jika belum manis, maka kalian akan menambah gula lagi. Sebenarnya kalian sedang meningkatkan konsentrasi larutan gula dalam teh. Apa sih konsentrasi itu? Jadi konsentrasi larutan itu adalah perbandingan antara massa zat yang terlarut dengan volume zat yang dijadikan sebagai pelarut. Zat terlarut yang kita maksud di sini contoh larutan teh gula tadi adalah zat terlarutnya berupa gula, kemudian zat pelarutnya berupa air teh. Kalau kita tuliskan konsentrasi larutan secara matematis, jadinya seperti ini. K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarutnya. Dengan K adalah konsentrasi larutan, satuannya dalam gram per mililiter, atau mungkin bisa juga dalam satuan liter, tergantung dari soal yang dimaksud. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kita harus ingat dulu, volume itu tadi adalah besaran turunan, karena diturunkan dari besaran pokok panjang. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa konsentrasi larutan juga merupakan besaran turunan. Kenapa? Karena diturunkan dari besaran pokok massa dan besaran pokok panjang. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Edo melarutkan 20 gram gula dalam 2 liter air. Berapa konsentrasi larutan yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, ini yang dimaksud. Tidak harus mililiter, bisa juga dalam liter, tergantung dari soal yang dimaksudkan. Kita tuliskan diketahui massa zat terlarut dengan volume pelarut. Maaf, ini harusnya pelarut ya. Massa terlarutnya 20 gram, volume terlarutnya 2 liter. Kemudian ditanyakan konsentrasi larutan atau kita simbolkan dengan K. Maka kita selesaikan dengan persamaan yang sudah kita tulis tadi, yaitu K sama dengan massa zat terlarut dengan volume zat pelarut. Di mana massanya adalah 20 gram dan volumenya 2 liter, maka konsentrasi larutan gula tersebut adalah 10 gram per liter. Yang terakhir yaitu laju pertumbuhan. Kita simbolkan dengan huruf L besar. Pernahkah kamu menanam tanaman? Dalam beberapa hari tanaman tersebut akan tumbuh tinggi. Dan pertambahan tinggi tanaman tersebut yang terjadi dalam waktu tertentu kita sebut dengan laju pertumbuhan. Bagaimana cara menghitung laju pertumbuhan? Seperti definisi tadi bahwa laju pertumbuhan itu adalah pertambahan tinggi tanaman dalam waktu tertentu, maka bisa kita tuliskan secara matematis laju pertumbuhan atau L sama dengan pertambahan tinggi dibagi waktu tumbuh. Satuannya dalam sentimeter per hari. Contoh, ada tanaman jagung, mula-mula tingginya sekian, kemudian setelah beberapa hari dia tumbuh jadi sekian. Bagaimana cara menghitung pertambahan tinggi? Mula-mula kita hitung dulu tinggi tanaman saat pertama kali kita ukur. Kemudian setelah beberapa hari kita juga mengukur tinggi tanaman yang sama. Nah, kita cari selisihnya setelah tanaman tumbuh selama beberapa hari, dikurangi tinggi tanaman yang sudah tumbuh beberapa hari dikurangi dengan tinggi awal saat kita mengukur. Kemudian tinggal kita bagi dengan waktu tumbuhnya. Kita simpulkan terlebih dahulu bahwa laju pertumbuhan juga termasuk dalam besaran turunan. Kenapa? Karena merupakan turunan, yaitu hasil bagi dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu.
Berikut adalah contoh soal untuk laju pertumbuhan. Farah adalah seorang anak-anak yang gemar berkebun. Suatu hari, Farah mengukur tinggi tanaman cabenya yang sudah mencapai 10 cm. Lalu, 5 hari kemudian, dia kembali mengukur tanaman tersebut dan tingginya sudah mencapai 15 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman cabai Farah? Nah, kita tulis seperti biasa secara runtut, diketahui, ditanya, kemudian jawab. Yang diketahui adalah pertambahan tingginya. Ingat, untuk mencari pertambahan tinggi kita harus menghitung selisihnya, selisih antara tinggi tanaman setelah beberapa hari dengan tinggi tanaman saat awal kita mengukur. Di sini tinggi akhirnya 15 cm, kemudian tinggi awalnya 10 cm, maka pertambahan tinggi atau selisihnya adalah 5 cm. 5 cm ini terjadi tumbuhnya itu dalam waktu 5 hari. Dan ditanyakan laju pertumbuhan. Kita cari dengan persamaan matematis tadi bahwa laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi waktu. Jadi pertambahan tingginya 5 cm, waktunya 5 hari, maka laju pertumbuhannya, maaf di sini bukan pertambahan panjang ya, harusnya laju pertumbuhannya adalah 1 cm per hari. Nah, itu tadi 5 besaran turunan yang sudah kita bahas. Sebenarnya masih ada banyak lagi besaran turunan. Jadi kalau kalian menemui besaran turunan selain 7 yang ada di tabel besaran pokok, jelas itu masuknya adalah besaran turunan. Untuk besaran turunan yang lain bisa kalian cari di Google atau bisa kalian buka buku referensi lain selain BSE yang sudah kalian pegang. Itu tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.